Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bisa bertemu secara virtual untuk mata kuliah Statistika 2 ya. Sesuai dengan namanya, berarti ini melanjutkan untuk materi Statistika 1. Sebentar saya admit lagi nih, ada yang masuk. Oke, udahlah pas kayaknya nih. Untuk materi Statistika 2, jadi saya mengasumsikan dulu Statistika 1 sampai di mana, kemudian ada utang di Statistika 1 yang harusnya masuk ke Statistika 1 tapi terbawa ke sekarang, yaitu ukuran variabilitas ya, yang kemarin saya share ulang lagi begitu. Sebetulnya ketika Statistika 1 udah pernah saya share begitu, tetapi waktu itu saya tidak sempat katakanlah menjelaskan secara lebih rinci ya. Nah, maka utang itu saya bayar saja di Statistika 2. Jadi ini sebetulnya materinya belum Statistika 2 ya, masih Statistika 1. Saya akan share dulu materinya. Yang ini nih. Nah, yang ini. Bagaimana, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Nah, ini dulu pernah disinggung sedikit, tetapi karena waktunya menjelang UAS waktu itu, jadi saya tidak sempat menjelaskan secara rinci berikut contohnya. Nah, ini saya jelaskan sekarang ya, mudah-mudahan 40 menit ke depan atau 30 menit ke depan ini bisa selesai. Yaitu ukuran penyebaran relatif, yang ini ya, ukuran penyebaran relatif. Nah, ukuran penyebaran relatif ini sangat penting di dalam statistik karena terkadang nanti kita harus membandingkan ya sebaran antara dua kelompok atau lebih. Nah, jadi ketika akan menghitung sebaran antara dua kelompok atau lebih, maka diperlukan ukuran penyebaran relatif begitu. Nah, kalau Anda tidak memahami ukuran penyebaran relatif, maka Anda tidak akan bisa membandingkan hal-hal yang terkait dengan dua kelompok atau lebih. Ya, misalkan Anda ingin membandingkan dua ukuran berat dari produk yang berbeda, misalnya ya, ada produk A, produk B, produk C, gitu. Ingin dibandingkan ukuran beratnya. Ya. Nah, maka ukuran penyebaran relatif ini menjadi salah satu alat untuk kemudian Anda bisa membandingkan. Di dalam statistik, ukuran penyebaran relatif itu banyak ya. Jadi caranya itu banyak. Tetapi yang akan kita jelaskan karena sesuai dengan Anda di Fakultas Ekonomi, kemudian juga waktu ya, tidak mungkin kita bahas seluruhnya, maka ukuran penyebaran relatif itu hanya akan kita bahas dua saja. Ya, dua saja. Yaitu koefisien variasi, ini yang mana ya, sebentar. Nah, ini nih. Jadi kita akan hanya bahas koefisien variasi yang ini. Nah, yang lain sebetulnya banyak, tetapi yang paling penting ini koefisien variasi. Nah, yang kedua adalah nanti Anda lihat di bawah. Perhatikannya, ini file sudah Anda punya ya. Jadi sebetulnya tinggal memperhatikan saja. Ini saya mengambil file yang mudah dipelajari. Nah, yang kedua adalah angka baku. Yang ini. Nah, berarti hanya dua materi saja yang akan kita pelajari. Tapi ini dua materi ini penting ya dibandingkan dengan yang lain-lain ya, ukuran variasi yang lain. Contoh saja langsung ya. Kita bahas yang pertama yaitu koefisien variasi. Nah, koefisien variasi.
nanti kita singkat saja dengan KP. Nah, ini koefisien variasi, ya. Jadi ini kita singkat saja dengan KP supaya mudah, koefisien variasi. Nah, untuk menghitung koefisien variasi, asumsinya harus sudah ada S. Nah, ini S. S adalah standar deviasi. Dan ini adalah X bar. Jadi S-nya gitu ya, dibagi X bar. Nah, gitu. S dibagi X bar. Rumusnya. Tahu di sini KP sama dengan S dibagi X bar. Seperti itu. S-nya apa? S-nya adalah standar deviasi. Yang ini, Anda sudah tahu dulu. Menghitung standar deviasi, coba dibuka-buka lagi ya di semester 1. Kemudian X-nya adalah rata-rata hitung. Ini. Nah, berarti harus bisa menghitung dulu standar deviasi, baru menghitung X bar rata-rata hitung. Setelah dua itu paham, baru Anda bisa menghitung koefisien variasi. Jadi begini koefisien variasi itu. Semakin tinggi nilai KV ini, jadi kalau KV-nya makin besar, berarti tingkat keseragamannya itu, tingkat keberagamannya tinggi. Semakin kecil KV, berarti data itu semakin seragam, hampir sama. Ya, jadi KP yang besar itu mencerminkan beragam, datanya beragam. Kalau KV-nya kecil, ini KP, kalau KP-nya kecil itu berarti apa? Seragam. Beda ya, beragam dengan seragam kan? Nah, itu. KP-nya tinggi berarti beragam, KP-nya kecil berarti seragam. Nah, tergantung keperluan. Untuk apa menghitung beragam dan untuk apa menghitung seragam begitu. Contoh biar gampang. Ingat rumusnya tadi itu ya. Nah, ini nih. Pada label susu bayi merek A dan merek B tertera berat netonya 400 kg. Nah, ya ini 400 kg. Berat neto kan tertulis tuh di dusnya ya, 400 gram. Kemudian Anda ingin mengecek begitu benar nggak ya ini 400 gram. Pemeriksaan 2 buah sampel, mereknya yang sama ya, berukuran 10, berupa 10 kaleng susu bayi merek A dan 10 kaleng bayi merek B. Diambillah 10 kaleng merek A, 10 kaleng merek B. Untuk contoh aja, mau 10, mau 20, mau 100, bebas. Sebetulnya makin banyak makin bagus, tetapi kan makin banyak makin lama menghitungnya. Maka di sini dalam contoh diambil berapa? 10 kaleng dan merek A dan merek B juga berapa? 10 kaleng. Kemudian dihitung rata-rata beratnya. Ditimbang tuh satu persatu. Kalau di sana ditulisnya berapa? 400 gram kan? Nah, setelah dihitung satu-satu, yang merek A diperoleh rata-ratanya 400, nih X-nya ya, 400 gram. Benar 400 gram. Yang B rata-ratanya 400 gram dari 10 dus itu. Pasti dalam 10 dus itu ada yang 402 gram, ada yang 405 gram, ada yang 395, begitu ya. Setelah dihitung, dua-duanya berapa gram nih? 400 gram. Kebetulan rata-ratanya ya, rata-ratanya. Nah, standar deviasinya dihitung. Yang merek A 80 gram, yang merek B berapa? 125. Lihat ya, perhatikan nih. Dulu waktu ini Anda bingung ya waktu mengerjakan soal. Bentar, aduh. Nah, ini yang A 80 gram, yang B 125 gram. Apanya itu? Standar deviasi. Kalau Anda lupa standar deviasi, tolong dibaca lagi ya, karena kalau tidak mengerti itu susah nanti. Nah, pertanyaannya yang pertama, hitunglah koefisien variasinya, baik untuk merek A maupun merek B. Kemudian yang B, bila kita membeli susu bayi yang berat netonya sesuai dan yang tertera pada labelnya yaitu 400 gram,
susu bayi merek manakah yang baiknya dibeli? Itu Anda bisa ngambil kesimpulan. Berikan alasannya. Oh. Sampai Anda bisa mengambil kesimpulan. Ya, terutama nanti Anda tuh yang perempuan ya, nanti 4 tahun atau 5 tahun ke depan beli susu bayi itu ya. Nah, kita lihat, kita hitung kalau kasusnya begini, berarti menghitung koefisien variasi. Tinggal dihitung saja. Berapa koefisien variasi merek A, koefisien variasi merek B. Tadi Anda sudah tahu rumusnya kan ya? Bahwa KP itu adalah KV ya. SA berarti ini yang merek A, ini yang merek B. Yang ini merek B ya. Tinggal dihitung. Hasilnya yang ini 80, dari mana 80? Kan yang ini kan? S ya, standar deviasi ya. 80 dibagi 400 dikalikan ini berapa? 20%. 20%. Ini setelah dihitung berapa persen? 31%. Lebih tinggi yang mana? Tolong di unmute. Standar deviasi, koefisien variasinya. Tolong di unmute supaya saya tahu. Yang B. Yang B. Berarti yang B lebih besar ya daripada yang A. A. Berarti karena yang B lebih besar dari A, berarti merek B itu lebih beragam. Ya kan? Yang B, yang A berarti lebih apa? Seragam. Betul nggak? Ya, Pak. Nah, coba menurut Anda, kalau memilih tadi barang yang tadi, susu tadi, apakah Anda akan memilih A atau B berdasarkan koefisien variasinya? Menurut Anda coba. Setelah dihitung. Yang B. Benar yang B? Yang A, yang A, Yang yang A. seragam. Yang Berarti A, Pak. Yang seragam. Ya. Coba Rosa. Yang A. Rosa. Neng Rosa, jawab. Yang mana Rosa? Yang A, Pak. Yang A. Soalnya kan lebih kecil. Jadi yang seragam harus Nah. pilihnya. Pertanyaannya kenapa harus pilihnya yang seragam? Soalnya Ya. kalau beragam nggak semuanya sama gitu. Yes? Kalau Kalau beragam, seragam semuanya. gimana? Kalau yang beragam, Ya, kalau yang beragam berarti si netonya tuh persenannya nggak sama semua, Pak, gitu. Ada yang beda-beda. Kalau yang seragam semuanya pasti udah sama gitu. Nah, yang tidak semua sama, cuma hampir sama semuanya gitu ya. Sama. Jadi Ya. kalau Anda membeli yang A, kemungkinan 400 gram itu peluangnya tinggi, ya kan? Ketimbang yang Ya. mana? Ketimbang yang Yang B. merek B. Nah, itulah ilmu statistik penting sekali. Yang selama ini mungkin Anda tidak paham. Sekarang paham ya maksudnya koefisien variasi ya? Nah, seperti itu. Bayangkan kalau tidak memahami koefisien variasi, maka akan kesulitan. Nah, makanya perusahaan tuh, orang-orang statistik di perusahaan itu sangat diperlukan untuk melakukan perhitungan-perhitungan seperti itu. Keseragaman produk, gitu ya, itu sangat penting. Ya, oke. Sekali lagi, ini lihat asumsinya rata-ratanya dan standar deviasinya sudah diketahui begitu. Jadi harus dihitung dulu kalau belum diketahui. Nanti pas ada soal yang harus dihitung dulu Anda bingung gitu, karena tahunya rumusnya ini saja gitu. Ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, nah sekarang contoh ini udah ya, contoh yang kedua lah kalau begitu. Ini contoh kedua. 2 sampel masing-masing terdiri dari 5 buah sabun mandi merek A dan 5 buah sabun mandi merek B. Diukur beratnya, karena yang menentukan keseragaman di sini kan berat ya. Karena susah kalau misalnya ukurannya bukan angka. Kalau misalnya harum kan susah ya, harum tuh. Ada yang sangat harum, kurang harum, nah, itu kan susah. Jadi berat yang bisa diukur. Nah, merek A 100, 102. Ini kan 5 sabun ya. Sampel B atau merek B ini. Nah, disuruh menghitung koefisien variasi sama seperti tadi. Menurut saudara lebih seragam yang mana? Nah, itu sama ya. Baik.
Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti Anda harus mencari dulu yang merek A berapa rata-ratanya, yang merek B berapa rata-ratanya. Terus hitung lagi, yang merek A berapa standar deviasinya, yang merek B berapa standar deviasinya. Kan begitu. Ya. Kemudian dihitung. Oke, dihitung. Nah, sebelumnya kan Anda sudah pernah bagaimana cara menghitung rata-rata. Ya, cara menghitung rata-rata kan sudah tahu. Nah, ini cara yang ada tabel ini ya, yang ada tabel ini cara menghitung rata-rata yang dulu secara cepat. Nah, kalau Anda tidak bisa cara ini, bisa gunakan cara yang lain, menghitung rata-rata. Coba dilihat catatannya atau dilihat bukunya yang lama ya. Nah, setelah dihitung ternyata rata-rata berat A ya, ternyata yang ini yang A berapa rata-ratanya? 100. Yang B rata-ratanya 102. Berarti ini gram ya, ini gram ya. Coba lihat lagi ke atas. Ini gram kan? Ya, ini dalam gram ya. Bukan kilo kan, nggak mungkin sabunnya. Lihat, kemudian hitung standar deviasinya. Kalau yang ini, yang atas, yang soal 1, kenapa tidak dihitung rata-rata standar deviasinya? Karena dalam soalnya sudah diketahui. Nah, ini. Ya kan? Sudah diketahui. Kalau ini tidak diketahui, berarti dihitung. Bagaimana cara menghitung standar deviasi? Dulu sudah pernah saya jelaskan. Jadi Anda kerjakan. Nah, standar deviasi yang A dihitung, rumusnya ini Anda udah tahu hasilnya 1,58. Yang B standar deviasinya dihitung, hasilnya 2,92. Ini tolong Anda buktikan di rumah. Betul nggak 1,58? Betul nggak 2,92? Bisa salah itu. Nah, makanya Anda harus membuktikannya. Ya, harus membuktikannya. Nah, setelah ini ketahuan rata-ratanya dan standar deviasinya, maka kemudian Anda hitung koefisien variasinya. Ya. Nah, ternyata koefisien variasi ini kan Anda udah tahu rumusnya ini. Hasilnya berapa? 1,58. Yang ini 2,86. Berarti tolong di-unmute. Nah, apakah sabun B atau sabun A yang paling seragam? Sabun Arman. A. Yang B Arman. Pak. Yang mana? Berarti yang mana? Yang A, Pak. Oke, yang A. Berarti A lebih seragam ya? Nah, karena lebih seragam ukurannya, jadi kecenderungan lebih bagus kita beli sabun merek A. Atau dengan kata lain, sabun merek A itu ukuran beratnya lebih seragam ketimbang sabun merek B. Kan begitu. Ya. Waduh, ini sudah ada peringatan mau habis ya. Nah, jadi karena ini lebih tinggi, nah, maka gini. Sorry, lebih kecil ya. Waduh, sebentar. Oke, ini lebih kecil ya. Nah, gitu. Ya. Oke, itu yang berarti sudah tahu Anda tentang koefisien variasi. Sekarang tentang angka baku. Nah, angka baku disebut juga standar skor. Ya. Yang ini disebut standar skor. Angka baku standar skor. Seringkali disingkat dengan Z. Nah, gitu. Z. Ya. Baik, apa perbedaannya dengan koefisien variasi tadi? Kalau koefisien variasi bisa untuk membandingkan dua kelompok atau lebih. Nah, kalau standar skor, Anda membandingkan individu di dalam kelompok itu dengan individu di kelompok lain. Nah, itu perbedaannya. Saya ulangi, kalau koefisien variasi menghitung penyimpangan antara dua kelompok atau lebih, kalau angka baku menghitung perbandingan individu di dalam kelompok tertentu. Gitu ya. Oke, ini rumusnya. Nah,
Kalau berupa sampel, maka ini rumusnya. Tadi sudah kita sepakat ya, simbolnya Z. Nah, ini. Z. Oke, ini kalau sampel. Kalau populasi itu keseluruhan ya. Sebetulnya sama saja. Nah, ini sama begini. Ya. Apa itu X? X adalah ini yang ini ya, XI ya. XI itu adalah yang ini nih. Rata-ratanya. S-nya simpangan baku tadi udah standar deviasi ya. Mu ini mu adalah rata-rata kalau populasi. Ini simpangan baku, ini simbolnya ini ya. Ini nih simbol ini nih. Ini simpangan baku juga. Ini sama dengan ini bukan simpangan, ini rata-rata ya. Jadi mu ini rata-rata. Ini sama dengan X bar. Nah, sama dengan ini. Jadi ini sama dengan ini, sama aja sebetulnya. Ya. Sementara ini S sama simpangan baku, nah gitu S-nya. Ini adalah sama simpangan baku juga, tapi untuk populasi ini tulisnya begini biasanya. Nah gitu. Ya, jadi ini sama dengan ini. Ya, sementara yang ini sama dengan ini. Oke ya, mudah-mudahan Anda bisa melihat dengan jelas di situ. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini langsung saja. Nanti kalau Z sudah diketahui, nah ini lupa saya tadi. Kalau misalnya Z1-nya diketahui, Z2 diketahui, apabila Z1 lebih besar dari Z2, berarti individu tersebut baik di kelompoknya. Begitu. Ya, baiklah, contoh saja supaya gampang. Nih. Seorang mahasiswa kelas A, nah misalnya Anda kan ada kelas tuh, kelas A. Salah seorang, Sada, ini salah seorang ya. Sada, ini nama-nama ya. Sada, salah seorang mahasiswa kelas A. Dan Tono, salah seorang mahasiswa kelas B. Jadi ini ada Sada, ada Tono. Pada ujian akhir semester, nilai statistik Sada, aduh ini nama orang ya, Sada. Ini Sada. Nilainya berapa? 85. Sementara Tono berapa? 70 ya. Coba saya tulis. Sada nilainya berapa tadi? 85. Kemudian Tono nilainya berapa? 70. Nah, 70. Ya. Kemudian diketahui simpangan baku masing-masing 10 dan 75. Nah, simpangan baku berarti ini kan bentar. Ini kan si Sada di kelas mana tadi? Sada di kelas mana? A ya? Kelas A. A. Tono di kelas mana? B. Nah, Kelas B. sekarang lihat simpangan baku di kelas A. Tadi simpangan baku itu kan S. Berarti SA sama dengan berapa simpangan bakunya? 10. Simpangan baku di kelas B berapa? 7,5. Nah, itu yang harus diingat. Nah, karena ini sudah ada, maka masukkan ke dalam rumus tadi. Ini sama ya. Nah, ini. Hitung untuk Sada sekarang. Lihat Sada. Tadi Sada Anda sudah tahu ya. Nah, ini jawabannya ya. Sada tadi nilainya 85. Rata-rata di kelasnya 80. Simpangan bakunya di kelasnya 10. Si Tono nilainya 70. Rata-rata nilai di kelasnya 60. Simpangan bakunya 7,5. Nah, maka hitunglah Z-nya. Ternyata Z si Tono berapa? Sada berapa Z-nya? 0, ini Z ya, Z 0,5. Si Tono berapa Z-nya? 1,33. Lebih besar mana? Lebih besar Tono. Nah, lebih besar Tono gitu. Karena lebih besar Tono, berarti si Tono itu lebih baik ketimbang siapa? Sada. Di kelasnya. Begitu. Jadi si Tono lebih baik di kelasnya ketimbang siapa? Sada.
Sekarang coba kalau Anda lihat, padahal nilai si Tono berapa padahal? 70. 70. Si Sada berapa? 85. Sepintas Anda akan mengatakan siapa yang bagus? Ada. Sada. Setelah dihitung jet-nya, si Sada ternyata, si Tono ternyata lebih apa? Lebih besar. Lebih besar. Berarti si Tono itu lebih bagus di kelasnya ketimbang Sada. Ingat, prestasi itu di kelasnya, bukan perorangannya. Kira-kira paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Nah, itulah jet. Padahal tadi sepintas seandainya Anda tidak bisa menghitung jet, maka Anda akan mengatakan pasti Tono lebih baik ya. Lebih baik daripada siapa? Sorry. Sada lebih baik daripada siapa? Tono. Kalau melihat apa? Nilai. Ya. Tapi setelah di kelas, ternyata sebetulnya si Sada itu lebih baik daripada apa? Tono. Tono lebih baik daripada Sada. Ya, Tono lebih baik daripada Sada. Kalau melihat rata-ratanya, Sada lebih baik ya? Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Sok, sampai di sini ada pertanyaan. Karena ini udah diingatkan waktunya habis. Ini kan udah. Berarti ini materi ini udah beres. Nanti kalau ada soal, Anda harus sudah bisa jawab. Ya, oke. Stop screen dulu. Sambil saya nunggu apa yang bertanya, saya foto dulu. Jadi buka kameranya ya. Buat dokumen dan absen. Saya pakai screenshot, pakai ini nih, apa snipping ya, sebentar ya, jadi agak lama sedikit. Pakai snipping. Masih ada yang belum on cam? Satu orang, tadi yang nggak bisa ya. Oke, sebentar. 1, 2, 3, yang slide pertama sebentar. Oke, saya simpan file save. Apa ini? Statistik 2A. Kemudian slide 2. Siap-siap slide 2. Snipping tuh ya. Siap-siap udah. Nah, saya simpan. Sok, saya sambil nunggu pertanyaan. Statistik 2B. Saya sambil nunggu pertanyaan. Jadi materi yang saya share yang pertama itu sudah beres.